Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Inspirasi Pagi. Belum lama ini saya membaca ada berita tentang seorang kakek yang dikeroyok massa di jalan karena massa mendengar ada orang yang berteriak bahwa si kakek adalah maling mobil. Massa yang terprovokasi ini pun mengejar, menghentikan mobil dan memukul si kakek hingga tewas. Sungguh sangat mengenaskan bukan? Terlebih lagi setelah diusut polisi ternyata si kakek bukanlah seorang maling mobil. Si kakek sudah menjadi korban amukan massa yang tidak benar. Bapak Ibu, kejadian seperti ini bukan hanya sesekali kita dengar, namun seringkali terjadi di mana orang-orang begitu mudah terprovokasi. Mereka kehilangan akal sehat mereka sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ada sebuah statement yang menyatakan bahwa manusia yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah manusia yang sudah kehilangan akal sehat. Peristiwa ini pun pernah terjadi di dalam Matius 27 ayat yang ke-20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Karena amarah dan kebencian, para imam kepala memprovokasi orang banyak sehingga mereka menginginkan kematian Yesus daripada Barabas yang jelas-jelas adalah seorang penjahat. Padahal di antara orang banyak itu, mungkin ada yang belum mengenal persis siapa Yesus itu dan kesalahan apa yang sudah Yesus lakukan sehingga dia harus dihukum mati. Atau bahkan mungkin ada yang sudah mengenal dan mengalami mujizat bersama Yesus. Namun mereka seakan-akan melupakan semuanya itu. Karena akal sehat mereka sudah tidak bekerja atau terkikis sehingga mereka begitu mudah terprovokasi oleh imam-imam kepala. Setiap manusia diberikan akal sehat oleh Tuhan agar mereka dapat menjalani hidup dengan baik, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mereka yang mempunyai akal sehat adalah orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu kali, karena sebuah kesalahpahaman, saya pernah ditelepon oleh teman saya yang marah-marah. Awalnya saya berusaha membela diri saya, tapi bukan menyelesaikan masalah. Teman saya menjadi semakin marah, dan bahkan mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati. Akhirnya, jujur dengan berat hati, saya meminta maaf. Walaupun saya berpikir, kalau saya meminta maaf, berarti dia yang benar dan saya yang salah. Tetapi, saya pikir juga dengan saya membela diri pun tidak ada gunanya, karena saat itu teman saya sedang emosi dan tidak menggunakan akal sehatnya. Namun beberapa hari kemudian, saya jelaskan melalui WA dan dia pun mengerti. Saya anggap case closed. Seandainya saat itu saya tidak menggunakan akal sehat saya turut terpancing emosi dan pasti akan berakhir dengan saling kepahitan. Dia pahit sama saya dan mungkin saya juga tetap pahit sama dia. Dan saya pastinya akan menjadi batu sandungan bagi teman saya, apalagi dia bukan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, terkadang tekanan hidup, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kepahitan, dan lain-lain bisa mengikis akal sehat manusia sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, dengan bijaksana. Mereka menjadi mudah terprovokasi, emosi lebih menguasai diri mereka. Akal sehat sangat mungkin terkikis dari hari ke hari dan tidak dapat kita hindari. Tapi kita bisa menolaknya dengan membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Tetaplah setia mencari Tuhan setiap hari agar kita semakin hari semakin diperbaharui, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Demikianlah inspirasi pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.